Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introducing myself. My name is Dede Suryana, and here I will do a presentation for an English project assignment. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas project bahasa Inggris akademik tentang evaluating the relevance and effectiveness of information technology engineering programs. Jadi apa ya? Evaluating itu jadi secara garis besarnya adalah mengevaluasi dan relevansi gitu dan efektivitas program rekayasa teknologi informasi adalah merupakan langkah penting gitu untuk memastikan bahwa proyek teknik informatika yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan dan berkontribusi pada tujuan jangka panjang. Jadi intinya IT ini tuh jangka panjang itu akan seperti apa dan skill apa yang harus kita miliki di zaman yang serba canggih dan serba teknologi di zaman sekarang ini. Jadi kita akan membahas apa saja sih itu tentang engineering program ini. Oke, di sini introduction as teknologi apa sih? Kepencet nih. Nah, jadi introduction dari perkenalan apa sih teknologi evaluates the demand for skilled IT professional have grown, prompting universities and adapt their curricula. This study seeks to determine if current IT engineering programs effectively prepare students for the workforce, highlighting the critical skill reserved by employers in a rapidly changing landscape. Jadi Indonesia itu kayak sering berkembangnya teknologi, permintaan akan tenaga profesional IT atau TI yang terampil pun meningkat gitu. Jadi sehingga mendorong universitas untuk menyesuaikan kurikulum mereka. Karena apa ya, IT itu merupakan sebuah otaknya AI itu kan hanya di IT. Jadi mereka di universitas-universitas itu menyatukan gitu kurikulum yang mana yang pas untuk para mahasiswanya untuk menghadapi zaman seperti itu. Dan studi ini berupaya untuk mengetahui apakah program teknik TI saat ini secara efektif mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan menyoroti keterampilan penting yang diinginkan oleh pemberi kerja dalam landscape yang berubah dengan cepat gitu. Jadi dengan seiring zaman itu pasti banyak sekali perubahannya, apalagi perkembangan zaman pada saat ini. Nah, table of contents first is research objective and third key finding technical skill, terus yang keduanya key finding soft skillnya, terus curriculum analysis dan recommendation. Nanti yang pertama itu ada tujuan penelitian, research objektif. Yang keduanya ada metode, yang ketiganya temuan utama gitu. Tujuan utamanya tentang apa? Keterampilan teknis. Terus yang keduanya adalah soft skill, jadi keterampilan lunak. Dan juga analisis kurikulum dan rekomendasi. Jadi ini itu yang akan saya bahas sedikit ya. Nah, yang pertama yaitu tentang research objective atau tujuan penelitian. Investigate how well IT engineering programs prepare students for the workforce. Examine the alignment of the curriculum with the skill desired by employers. Jadi selidiki seberapa baik program TI mempersiapkan mahasiswa atau siswa untuk memasuki dunia kerja. Terus periksa lagi keselarasan kurikulum dengan keterampilan yang diinginkan oleh pemberi kerja. Nah, jadi kita pun sebagai mahasiswa harus bisa kritis gitu. Program apa saja, terus kurikulum yang mana yang diberikan oleh kampus kepada kita
supaya kita tuh tidak tertinggal gitu, tidak monoton. Karena apa ya? Karena keselarasan kurikulum juga itu sangat berpengaruh dengan zaman. Contohnya seperti yang waktu sama menteri pendidikan yang sebelumnya, kayak belajar merdeka, terus kayak kurikulum merdeka itu mungkin ada true false-nya atau negatif positifnya pasti banyak. Nah, cuman yang utama itu bukan dipermasalahkan itu, tapi bagaimana kita menyikapinya. Jadi kita pun harus kritis dalam research objektif dan penelitiannya tentang IT itu seperti apa. Lalu selanjutnya ada metode. Utilized a mixed methods approach for comprehensive data collection. Survey distributed to return IT engineering graduates to assess perceived preparedness. Interviews conducted with IT professionals to identify skills. Some in new graduates, in-depth analysis of IT curriculum from elite university in Indonesia. Jadi memanfaatkan pendekatan metode campuran yang mengumpulkan data gitu, yang komprehensif. Survei didistribusikan kepada lulusan teknik TI baru-baru ini untuk menilai kesiapan yang dirasakan gitu. Jadi fresh graduate lah. Wawancara dilakukan dengan profesional TI untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang dicari lulusan baru. Nah, terus analisis mendalam mengenai kurikulum IT dari universitas elit di Indonesia. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada tujuan utama dari skill teknik ya. Jadi graduates feel well prepared in basic programming and database management. Significant underpreparedness in rapidly evolving areas like cloud computing, AI, and cyber security. Untuk technical thing-nya, lulusan merasa harus siap dalam programan dasar dan manajemen basis data. Kurangnya kesiapan yang signifikan di bidang yang berkembang pesat seperti komputasi awan atau cloud, AI, dan keamanan cyber. Jadi tujuan utama dari teknik skill itu lulusan itu harus merasa siap gitu dengan programan dasar dan manajemen basis data, terutama di bidang IT ya. Karena kurangnya kesiapan yang signifikan terutama di bidang zaman seperti ini ya, komputasi cloud, like cloud, terus AI and cyber security itu sangat mendominasi gitu di zaman yang sekarang. Jadi kita pun harus bisa ya sebagai mahasiswa, sebagai graduates, lulusannya harus merasa siap dengan programming dasar dan database. Itu. Untuk soft skill, common gaps identified in communication, teamwork, and critical thinking. Soft skills are essential for collaborative work environment. Jadi, kesenjangan umum teridentifikasi dalam komunikasi, kerjasama tim, dan pemikiran yang kritis. Soft skill sangat penting untuk lingkungan kerja yang kolaboratif. Nah, jadi mahasiswa pun harus mempunyai soft skill, bukan hanya di bidang IT saja, tapi di bidang komunikasi pun cara berbicara penyampaiannya seperti apa, teamworknya juga Jadi percuma kalau kita hanya bekerja sendiri gitu, tidak ada teamwork. Meskipun kita pintar ya, tapi kalau teamworknya itu jelek ya percuma. Dan yang terakhir adalah critical thinking atau pemikiran yang kritis. Jadi seorang mahasiswa maupun itu mahasiswa yang sedang belajar ataupun yang sudah lulus harus berpikir kritis ya, terutama yang masih duduk seperti saya di bangku semester 1 ya, apalagi harus bisa mencoba gitu dengan critical thinking ini ya, meskipun masih floating lah, masih ngambang itu, tapi harus ya. Terus ada curriculum analysis atau analisis kurikulum ya. Inadequate emphasis
on practical experience with emerging technologies. Limited exposure to crucial areas such as big data and blockchain. Jadi penekanan yang tidak memadai pada pengalaman praktis dengan teknologi baru. Paparan terbatas pada bidang-bidang penting seperti data besar dan blockchain gitu. Terus ada recommendation reshape curricula to include emerging technologies like AI and machine learning, incorporate soft skill training into IT programs, promote internship and industry-based project for a real-world experience, encourage collaboration between academic institution and the IT industry. Jadi merevisi kurikulum untuk memasukkan teknologi baru seperti AI dan pembelajaran mesin, karena kita pun seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, harus bisa gitu dan terbiasa dengan perubahan teknologi yang baru itu seperti AI dan pembelajaran mesin. Selanjutnya ada memasukkan pelatihan soft skill ke dalam program IT. Memasukkan pelatihan soft skill memang sudah ada ya, dari sebelumnya pun soft skill ini memang harus ada ya di IT. Terus promosikan magang dan proyek berbasis industri untuk pengalaman dunia nyata. Bukan hanya teori saja ya, kalau di IT itu harus juga dengan prakteknya gitu, karena kalau tanpa praktek saya pun merasa ambigu gitu, wah kenapa ini bisa kayak gini kan, kayak gitu. So saya pun sama, harus teori harus dibarengi dengan praktek gitu. Jadi kalau ada kesalahan pun bisa diperbaiki lagi ya dengan para dosen. Terus promosikan magang dan proyek berbasis industri untuk pengalaman dunia nyata. Nah ini juga sangat penting ya, karena seiring perkembangannya zaman, evolusi zaman, harus ada promosi magang dan proyek berbasis industri supaya tahu dunia industri yang berbasis AI, terus terutama IT, jurusan IT itu harus tahu basicnya dulu. And last, encourage collaboration between academic. Jadi harus mendorong kolaborasi antara institusi akademis dan industri di IT, di bidang IT. And last slide, conclusion. Jadi kesimpulannya adalah to meet the evolving demand of the teach industry, educational institution must integrate emerging technologies like artificial intelligence and machine learning into their programming. Additionally, fostering essential soft skills such as communication, teamwork, and problem solving will equip graduates to thrive in collaborative and dynamic work environments, ensuring their readiness for modern job roles. Jadi untuk memenuhi tuntutan industri teknologi yang terus berkembang, institusi pendidikan harus mengintegrasikan teknologi baru ya, seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin ke dalam program mereka. Selain itu, membina soft skill penting seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan suatu masalah akan membekali lulusan untuk berkembang dalam lingkungan kerja yang kolaboratif dan dinamis, memastikan kesiapan mereka untuk peran pekerjaan yang modern. Jadi itu mungkin kesimpulannya. Jadi intinya kita pun harus seiring perkembangan zaman harus dibekali dengan soft skill gitu. Karena kenapa saya memilihnya ini gitu, karena saya pun merasa itu masih sedikit yang saya dapat seperti itu.
Dan ini merupakan referensi-referensi yang saya ambil dengan metode apa ya. Thanks. Mungkin itu saja ya. So, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau kata-kata bahasa Inggris saya yang belum pasti ya Bu. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Thanks for watching, and I'm so sorry for presentation I'm so ugly. So thank you so much, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.